Ini saya datang dari keluarga di kampung, kota Kuningan, kota yang kecil. Ayah saya itu adalah pegawai negeri. Dari kecil sudah dikasih tugas-tugas mengasuh adik saya. Jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya, pendidikan jurusan gitu itu sebetulnya bukan sesuatu yang menjadi penghalang untuk berkarir di mana saja. Fokusnya jangan karir, gitu, karena karir itu akan mengikuti. Yang penting kerja dulu, kemudian lakukan dengan kesungguhan hati, profesional, itu pasti mengikuti. Dan yang paling selamat datang di Woman Inspiration bersama saya Desvita Bionda. Nah, di episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan sosok perempuan yang luar biasa dan sangat inspirasi karena beliau ini sudah puluhan tahun malang melintang berkecimpung di dunia keuangan dan perbankan. Padahal beliau ini adalah seorang insinyur. Nah loh, kok bisa ya? Langsung saja kita sambut, ini dia sudah ada hadir di sini, Ibu Insinyur Evi Afiatin Ismail, CRGP MSc MAF CPA Aus. Wow, boleh berikan tepuk tangan dong. Luar biasa loh Ibu. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mbak Vita. Alhamdulillah ya. Ibu, ini saya membaca nama Ibu panjang sekali titelnya ini. Berarti cukup banyak ya, atau dari kecil sampai dengan gede ini pasti kerjanya belajar terus. Ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Mungkin boleh diceritakan pendidikan yang diterapkan di keluarga Ibu dari kecil ini seperti apa? Bisa sampai seperti sekarang. Oke, terima kasih Mbak Vita atas kesempatannya. Ini saya datang dari keluarga di kampung, kota Kuningan, kota yang kecil. Ayah saya itu adalah pegawai negeri dan ibu saya adalah guru SMP. Tapi betul tadi, walaupun tidak belajar terus sebetulnya gitu, tapi betul orang tua saya memang sangat mengedepankan pendidikan yang warisan untuk anak-anaknya. Jadi memang walaupun kami dari keluarga yang tidak berada, tapi ayah dan ibu saya berusaha keras agar seluruh anak-anaknya, kita berlima itu minimal sampai ke jenjang sarjana. Dan alhamdulillah ya, tadi seperti disampaikan, saya lulus dari ITB Teknik Kimia, insinyur, terus kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di luar negeri, tapi itu beasiswa. Dari kecil memang orang tua saya ini mereka sangat memperhatikan sekali pendidikan, dan juga tidak hanya pendidikan formal tapi juga pendidikan di rumah. Contohnya saya sebagai anak perempuan tertua, itu dari kecil sudah dikasih tugas-tugas mengasuh adik saya, dan juga beberapa tugas rumah tangga itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi ayah dan ibu saya sudah menanamkan kedisiplinan dan juga tanggung jawab, sense of duty itu dari kecil gitu. Dan itu menurut hemat saya merupakan fondasi dari yang diberikan oleh kedua orang tua saya untuk mengarungi kehidupan ketika saya dewasa. Jadi tugas-tugasnya itu nggak hanya dari sekolah, tapi juga tugas di rumah sudah banyak ya Bu ya? Iya betul, betul banget itu. Bahkan ketika saya kuliah di ITB misalnya di Bandung, saya dapat tugas tambahan, yaitu mencari beberapa barang. Nah, contohnya waktu itu sepatu untuk dijual di Kuningan oleh ibu saya gitu. Jadi ya itu memang seperti itu tuh. Jadi supaya dapur tetap ngebul, anak-anaknya tetap bisa sekolah. Gitu. Tidak hanya diajarkan disiplin, tanggung jawab, tapi juga diajarkan sebagai entrepreneur begitu ya. Iya, secara tidak langsung. Walaupun pada saat itu orang tua saya tidak berpikir mengajarkan entrepreneur. Gitu. Nah ini tadi yang menarik, Ibu sudah berceritakan bahwa seorang sarjana teknik kimia begitu ya, kemudian sampai dengan sekarang ini sudah berkecimpung di dunia perbankan dan keuangan itu selama 29 tahun ya, begitu Bu ya? Betul. Sampai Ibu juga sudah mendapatkan banyak penghargaan seperti sebagai Direktur Keuangan CFO terbaik
pada tahun 2020, kemudian Most 100 Most Outstanding Woman pada tahun 2022 dan 2023. Ini menarik ini. Kenapa kok bisa ya dari sarjana teknik kimia, seorang insinyur kemudian berbelok menjadi ke ahli perbankan dan keuangan ini, Ibu? Boleh diceritakan? Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya, pendidikan jurusan gitu itu sebetulnya bukan sesuatu yang menjadi penghalang untuk berkarir di mana saja. Jadi kebetulan memang takdir, sebelumnya saya berkarir itu pertama kali adalah di PT Unilever Indonesia sebagai insinyur, memegang pabrik Rinso waktu itu. Tetapi takdir mengantarkan saya untuk kerja di perbankan. Nah, lewat, kalau sekarang manajemen trainee mungkin ya, waktu itu disebutnya adalah Management Development Program. Nah, itu ternyata kalau kita mau belajar, kita juga terbuka dengan keahlian dan pengetahuan baru, serta tugas-tugas baru, tidak menjadi halangan buat kita untuk bisa berkarir di mana saja. Nah, ini ya salah satu kuncinya ya mungkin ya buat pemirsa yang ada di rumah atau yang sedang menonton podcast ini. Jadi memang pendidikan atau latar belakang apa yang kita punya ya saat ini itu tidak menghalangi untuk kedepannya kita akan menjadi seperti apa, begitu ya Bu ya. Betul. Asalkan mau belajar, mengikuti perkembangan zaman, begitu ya Bu ya. Seperti apa ya kita akan bisa sukses mungkin seperti Ibu Evi sekarang ini. Ibu seorang wanita karir, banyak sekali pasti ya tugas ataupun pekerjaan di kantor begitu ya. Bagaimana sih Ibu menjaga keseimbangan antara kerjaan dengan keluarga di rumah? Oke, ya. Jadi sebetulnya akan sulit menjaga keseimbangan yang sempurna. Itu tidak kayaknya mungkin, tapi sulit gitu. Oleh karena itu yang saya laksanakan, mungkin apa yang juga dilaksanakan oleh seluruh wanita karir dimanapun berada, itu adalah being there 100%. Artinya gini, kalau kita lagi di tempat kerja, maka kita kerja 100%. Ketika kita di rumah, kita juga berusaha untuk menjalankan peran kita sebagai ibu atau sebagai istri 100% juga gitu. Jadi dulu saya itu sampai anak-anak SMA itu saya berusaha sekali untuk tidak bawa pekerjaan ke rumah. Gitu. Kalau dulu belum ada handphone, tapi kalau sekarang begitu udah sampai di rumah, ya handphone juga jangan terus-terusan dipakai gitu. Jadi memang kuncinya adalah kita berusaha untuk konsentrasi 100% ketika di tempat kerja kita konsentrasi untuk pekerjaan, ketika di rumah konsentrasi untuk di rumah. Nah, itu yang terutama. Dan yang kedua itu sebetulnya adalah juga support dari keluarga kita. Contohnya tadi saya sangat mendapatkan support dari kedua orang tua saya. Itu doa mereka itu adalah wajib buat saya. Jadi setiap kali saya mau mengambil keputusan-keputusan penting, saya pasti menelpon orang tua saya, meminta nasihat dan meminta yang paling penting didoakan. Dan yang kedua juga adalah pengertian dari suami. Suami saya dia mensupport saya untuk berkarir, dan juga dari anak-anak gitu ya. Dari anak-anak itu yang penting tuh bukan kuantitas tapi kualitas gitu. Jadi bagaimana saya juga memberi pengertian kepada mereka bahwa ibunya bekerja, tapi pada saat dibutuhkan ibunya ada, dan ketika ibunya di rumah, ibunya 100% untuk mereka. Oke. Kalau bicara soal dukungan atau support ini dari keluarga, terutama dari anak-anak dan suami, mungkin boleh diceritakan bentuk dukungan seperti apa nih yang diberikan oleh keluarga? Mereka nggak pernah kesel nih emangnya Bu, kalau misalnya Ibu pulang malam atau misalnya banyak sekali kerjaannya sampai akhirnya kadang sulit untuk membagi waktu untuk liburan bareng seperti itu, Bu. Gimana, Bu? Iya, sebetulnya tadi ketika mereka masih kecil, saya upayakan saya tidak bawa pekerjaan ke rumah. Jadi karena saya kerja 100% di tempat kerja, dan
di tempat kerja tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak ada gunanya, jadi biasanya itu memang pekerjaan diselesaikan hari itu, gitu, tidak bawa pulang ke rumah. Dan kalau bisa juga gitu, misalnya hari ini pulang malam gitu, tapi diupayakan ada hari-hari di mana kita tidak pulang malam. Tapi yang paling utama adalah memberikan pengertian kepada anak-anak, dan ketika mereka butuh itu kita memang ada gitu. Artinya saya pernah sebagai contoh ada kejadian di mana pada waktu itu anak saya yang pertama sangat membutuhkan kehadiran ibunya. Waktu itu karir saya sudah menjadi kepala divisi, gitu. Tapi saya kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja karena saya tahu anak saya sangat membutuhkan saya. Jadi saya berhenti bekerja full time dan saya mengambil pekerjaan paruh waktu untuk menemani anak saya, dan menurut hemat saya itu adalah pengalaman dan investasi yang paling berharga yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, karena alhamdulillah kemudian anak saya bisa coping dengan persoalannya, dan sekarang mereka menjadi jauh lebih dewasa dan lebih mandiri. Dan dilalahnya itu ketika saya memiliki pekerjaan part-time, tapi dikerjakan juga dengan sungguh-sungguh, malah disitulah karir saya meningkat. Karena setelah itu mereka menawarkan saya untuk menjadi direktur di sebuah perbankan swasta waktu itu. Jadi saya kira memang bukan masalah berapa lama atau berapa jam Anda bersama keluarga, tapi masalah bahwa ketika bersama mereka 100% untuk mereka, dan juga bisa assurance kepada mereka ketika dibutuhkan ibunya ada, dan juga meminta pengertian kepada mereka bahwa tidak selamanya ibunya juga ada gitu. Dan bagi saya sih mungkin sebetulnya itu juga menjadi rata-rata anak-anak yang ibunya berkarir, mereka jadi jauh lebih dewasa dan lebih mandiri, tapi tetap memang yang paling penting itu support moral dan juga kepada anak-anak, agar mereka juga secara mental juga memang juga siap gitu. Betul. Jadi ngobrol, kedekatan yang saya biasanya gini, kalau malam hari gitu, itu biasanya kita ada ngobrol gitu. Ada sesi ngobrol keluarga begitu ya Bu ya. Kalau suami saya selalu ada yang namanya sholat bareng. Jadi maghrib dan isya itu pasti kita sholat bareng, subuh itu pasti kita sholat bareng, makan itu kita makan bersama di meja makan. Sebelum tidur biasanya mereka umpel-umpelan di kamar tidur kami, terus kemudian nonton TV gitu, ngobrol. Dan yang paling penting juga ketika mereka butuh nasihat, kayak anak saya misalnya ketika dia lagi diwawancara kerja, dia minta pendapat gitu, ya kita harus selalu siap memberikan support dengan ketulusan hati. Dan saya kira sih alhamdulillah anak-anak saya mereka dua-duanya sudah lulus kuliah dari ITB juga. Kami keluarga ITB, mengikuti jejak ibu ya. Suami saya juga ITB gitu. Keluarga anak saya, ITB Bu. ya dua-duanya udah bekerja, dan alhamdulillah juga karena dari kecil ketika karir saya naik, misalnya saya jadi direktur, kami punya mobil, tapi saya tidak pernah memanjakan mereka. Jadi mereka terbiasa mandiri sampai sekarang pun ya. Mereka memang tidak menunjukkan istilahnya, mereka masih tetap humble, dan sama seperti kedua orang tua saya, bahwa yang paling utama itu modal itu adalah pertama pendidikan, dan kedua adalah karakter. Gitu. Jadi itu yang penting, tidak ada hedonisme, tidak ada juga kesombongan gitu, karena mereka belum jadi apa-apa gitu. Jadi ya mereka harus menunjukkan prestasi gitu. Jadi saya memberikan mereka secukupnya saja. Gitu. Wow, jadi ternyata seorang Ibu Evi ini juga pernah mengalami fase dilema ya, begitu ya Bu ya, di saat ingin meniti karir tapi juga ingin tetap menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak, sampai pada akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja. Itu sebuah keputusan yang besar loh Bu. Kadang kan sekarang perempuan di luar sana juga
sangat ingin mengejar karir yang dimana ya itu tadi emansipasi wanita, mereka ingin bisa bersaing dengan pria-pria di luar sana ya kan, agar tidak selalu merasa di bawah begitu ya. Tapi Ibu Evi bisa mengambil keputusan yang pasti berat sih Bu ya. Betul. Tapi waktu itu memang keputusannya adalah sebetulnya bertanya kepada diri sendiri mana yang lebih penting, karir atau keluarga. At the end memang yang paling penting untuk kita adalah keluarga, seperti slogannya keluarga cemara kan. Ya benar enggak gitu. Yang paling berharga itu sebetulnya keluarga. Apa yang saya lakukan sekarang juga sebetulnya untuk keluarga. Jadi betul ada dilema, namun alhamdulillah gitu, karena jadi ketika kerja kita membangun karir, membangun reputasi, kita bekerja dengan baik, profesional, amanah, 100% ketika di tempat kerja. Nah, akhirnya itu juga yang membawa reputasi kita, juga yang membawa ketika kita misalnya mau kembali berkarir, kita masih diberi kepercayaan gitu. Jadi saya kira sih itu sih. Memang ada jalannya dari Tuhan ya Bu ya. Rezeki nggak kemana istilahnya. Betul, istilahnya gitu. Jadi harus percaya saja ketika niatnya baik. Ternyata Tuhan juga memang istilahnya bisa memberikan rezeki yang dari arahnya yang tidak terduga juga gitu. Iya gitu, betul jadi sekali. Juga tidak usah takut untuk mengambil sebuah keputusan besar begitu yang mungkin memang sedikit bertentangan dengan hati, tapi harus dijalanin seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan juga mungkin kasus yang saya alami mungkin tidak sama dengan kasus teman-teman yang lain, tapi saya kira Tuhan itu memberikan alat buat manusia itu, mungkin itulah bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Kita diberi nurani dan akal sehat. Jadi tanya aja kepada diri sendiri sebetulnya yang paling penting pada saat itu apa. Jadi mungkin konteksnya bisa berbeda-beda dengan teman-teman yang lain, tapi menurut hemat saya jangan takut untuk mengambil keputusan. Dan ketika mengambil keputusan, yang paling penting itu juga adalah support dari keluarga, baik dari suami, dari anak-anak, juga dari mungkin teman-teman, lingkungan, dan juga dari orang tua. Saya kira sih itu mungkin. Baik. Ibu, ini kalau kita berbicara terkait dengan dunia pekerjaan ini ya, kita tahu memang untuk sosok seorang perempuan menjadi pemimpin itu ya masih seperkian persen lah dibandingkan dengan laki-laki. Apa sih Bu tantangan terbesar nih sebagai seorang pemimpin perempuan? Iya betul. Nah ini memang bukan cuma sebagai seorang pemimpin perempuan, tapi mungkin bagi perempuan yang berkarir gitu, tantangan terbesarnya itu adalah apalagi di Indonesia, di mana budaya ketimuran kita kan mengatakan bahwa perempuan itu juga bertanggung jawab di dalam rumah tangga, perannya sangat sentral. Jadi kita memiliki peran ganda. Betul. Ya, perempuan itu sebagai wanita karir gitu, pemimpin gitu yang juga ini, tapi juga dia juga di rumah tetap diminta untuk untuk juga mengerjakan pekerjaannya dengan sesuai. Nah ini yang tadi saya sampaikan, memang support system kita memang harus dibuat sedemikian rupa sehingga dengan komunikasi yang terbuka dengan suami, dengan anak-anak itu bisa mensupport kita. Demikian juga di kantor gitu. Kadang-kadang juga kan perempuan suka dipertanyakan kemampuannya misalnya. Betul. Gitu ya. Nah itu apalagi sekarang ini kan kayak di tempat saya dari 5 direksi 1 perempuan, di tempat sebelumnya dari 7 direksi 1 perempuan gitu. Benar. Nah ini memang dituntut juga bagi perempuan, ada tuntutan juga karena kita sebagai perempuan kita juga dituntut untuk membuktikan diri bahwa kita memang mampu. Dan saya kira di zaman sekarang ini sebetulnya kesempatan bagi perempuan itu sudah sangat terbuka. Bahkan seperti misalnya di Kementerian BUMN itu kan ada talent perempuan itu diberi ruang yang sangat luar biasa. SDG juga kan memberikan ruang juga bahwa supaya ada equality gitu nih, perempuan juga diberi ruang. Nah, tinggal kita perempuan memang harus membuktikan gitu. Kalau dulu laki-laki itu sudah terbiasa memimpin, nah perempuan juga dituntut
rapat-rapat direksi itu untuk juga bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa tegas, gitu, walaupun kita perempuan. Terus kemudian kita juga bisa kerja keras, kadang-kadang bisa pulang malam juga, gitu. Nah itu juga memang harus ditunjukkan, gitu. Jadi yang paling penting ada kemauan dan kemudian percaya bahwa kita bisa. Jadi saya kira sih itu, bahwa perempuan itu tidak rapuh, bahwa perempuan itu memang juga dia bisa diberi tanggung jawab, perempuan itu bisa tegas, perempuan juga bisa smart, gitu. Dan perempuan juga ketika diberi tanggung jawab bisa menyelesaikan pekerjaan. Wow, ini gitu, ada nilai hidup apa sih Bu yang Ibu pegang selama memimpin nih Bu? Iya, oke. Jadi nilai hidup saya itu pertama, itu yang paling diajarkan oleh orang tua saya itu adalah integritas. Jadi bapak saya mengatakan pokoknya integritas itu adalah modal utama, fondasi untuk setiap pengambilan keputusan, untuk setiap tindakan. Dan saya kira itu betul. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gagal itu rata-rata bukan karena perusahaannya jelek, tapi memang karena misalnya karyawannya atau pemimpin yang tidak memiliki integritas yang baik. Jadi orang yang tidak memiliki integritas itu bisa kelihatan berhasil di permukaan, tetapi keberhasilannya itu bisa rapuh dan tidak bertahan lama. Jadi kalau saya katakan integritas itu bukan berarti terus ini terkait dengan kecurangan saja, tetapi integritas juga adalah menjaga konsistensi antara pikiran, perkataan dan perbuatan, terutama ketika tidak ada yang melihat, gitu itu ya. Nah, kalau yang nilai yang kedua itu bagi saya adalah keberanian untuk tidak populer. Nah, gitu. Karena apa? Karena ketika kita menjadi pemimpin, kadang-kadang kita harus berani menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak populer ketika semua orang mengatakan iya, tetapi menurut kita misalnya untuk kepentingan perusahaan yang jangka panjang, ini seharusnya misalnya dilaksanakan dengan lebih berhati-hati. Nah, gitu. Jadi ini kadang-kadang itu juga jadi tantangan juga tuh, gitu, karena seringkali bahkan perbaikan tata kelola, pembenahan proses, inovasi itu atau perubahan-perubahan besar itu memang itu tidak nyaman, dan pemimpin yang hanya berani untuk tidak populer adalah pemimpin yang pasti mampu untuk membawa perubahan besar. Kalau kita selalu pengen populer, pasti kita juga jadi takut mengambil perubahan besar, gitu, karena nanti kan banyak yang protes, gitu. Nah ini, yang ketiga itu, nilai yang ketiga ini yang diajarkan oleh orang tua saya adalah amanah. Artinya bahwa jabatan, posisi kita saat ini adalah hanya titipan, bukan milik pribadi. Dan ketika kita memegang teguh amanah, saya kira kita juga jadinya tadi kerja itu bukan hanya untuk pimpinan atau perusahaan, tapi juga adalah ini untuk diri sendiri, dan tanggung jawabnya tidak hanya hari ini, tetapi tanggung jawabnya juga untuk bisa panjang, ketika kita sudah, untuk orang yang beragama mungkin ketika kita sudah menghadap yang maha kuasa, gitu. Jadi saya kira itu. Terus yang keempat ini yang juga paling penting adalah tulus, ya, ketulusan hati. Jadi artinya mungkin gini, kadang-kadang pada saat saya bekerja, gitu, kadang-kadang misalnya kita perlu mengkoreksi anak buah kita, gitu. Nah itu, jika koreksi yang kita lakukan itu adalah tulus untuk memperbaiki anak buah kita, at the end mereka akan tahu bahwa kita tulus, dan itu apa yang kita lakukan itu adalah ternyata baik, gitu. Ketika kita sudah ada, bahkan bisa jadi mereka kangen, gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kayaknya ketulusan itulah yang menciptakan kepercayaan dan membangun loyalitas jangka panjang, gitu. Saya kira sih itu sih. Tapi sebenarnya kalau untuk Ibu Evi sendiri, apa sih makna kepemimpinan nih, terutama untuk seorang perempuan, gitu? Ya, oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang posisi atau kekuasaan, tapi kemampuan untuk membawa perubahan yang bermakna, sekaligus menjaga keseimbangan antara akal dan nurani. Jadi sebagai sebagai perempuan, saya memiliki keistimewaan untuk melihat dengan hati, mendengar dengan empati, bertindak dengan keberanian yang halus tapi tegas. Perempuan itu biasanya kan sudah
multitasking kan, gitu. Nah jadi kalau menurut hemat saya disitulah sebetulnya kelebihan dari seorang perempuan. Tadi saya sampaikan ketika saya jadi anak perempuan yang tertua, tanggung jawabnya lebih besar daripada kakak saya yang laki-laki gitu. Dan itu yang menurut hemat saya perlu untuk diasah oleh teman-teman sesama perempuan agar mengasah multitaskingnya mereka yang sudah terbiasa dilaksanakan sejak kecil, mengasah empati karena perempuan itu biasanya lebih halus dari sisi perasaan dan juga lebih mampu mendengar, lebih mampu berbicara dengan simpati gitu. Nah ini juga tapi jangan sampai juga teman-teman sebagai seorang perempuan tidak berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer sehingga harus juga mematahkan stereotip bahwa kalau pemimpin perempuan udahlah gitu. Itu jangan juga seperti itu. Jadi bahwa pemimpin perempuan itu dia memiliki ketegasan. Jadi bukan hanya monopoli laki-laki, tapi memiliki kelembutan dan juga ketajaman intuisi. Saya kira sih itu sih. Jadi memang perempuan itu juga harus memanfaatkan ya sisi multitaskingnya begitu ya Ibu ya. Iya, dan ketajaman intuisinya gitu. Iya betul sekali. Ibu ini kan memang bekerja di lingkungan yang mungkin mayoritas adalah laki-laki nih. Mungkin ada pengalaman nggak Bu ya tertentu di bidang pekerjaan Ibu yang saat ini? Iya betul. Ya tadi yang saya sampaikan bahwa pengalaman saya saat ini saya perempuan satu-satunya yang jadi direksi di tempat sebelumnya dari 7 direksi satu-satunya perempuan gitu. Kadang-kadang kangen juga ya kalau misalnya ada perempuan mungkin kita bisa lebih ini tapi jangan sampai itu juga membuat jadi penghalang atas karir kita dan kemampuan kita untuk bekerja lebih profesional. Ya kadang-kadang memang ada istilahnya walaupun misalnya sekarang ini udah sangat jauh lebih terbuka dan kesempatan kita sangat jauh lebih lebih banyak gitu, lebih variasinya juga lebih banyak gitu, tapi kadang-kadang perempuan itu diragukan kemampuannya gitu. Nah itu harus jadi tantangan bahwa kita memang harus menunjukkan kita mampu dan jangan jadi hambatan gitu. Jadi kita harus jadi fokus tadi pada kemampuan perempuan sebagai multitasking, intuisinya bagus, empati gitu. Jadi saya kira pasti ada beberapa istilahnya keraguan atau bias menilai terhadap perempuan, tapi itu tidak jadi halangan, itu malah jadi tantangan untuk kita menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi. Tidak ada satu lebih baik daripada yang lain, pasti ada kelebihan sebagai pemimpin laki-laki dan pasti juga ada kelebihan sebagai pemimpin perempuan. Dan tadi inti dari kepemimpinan itu kan sebetulnya bagaimana kita memberikan values atau memberikan nilai tambah bagi perusahaan kita, bagi karyawan, dan tentu saja juga tetap bagi yang di rumah. Saya kira sih itu. Tapi kan kadang masih ada ya Bu ya perempuan yang mungkin dia sebenarnya memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi begitu ya. Betul. Mungkin dari Ibu bisa kali ya kasih saran sedikit untuk perempuan-perempuan yang di luar sana yang masih kurang percaya diri bahwa dia tuh punya kemampuan untuk bisa sama loh, setara dengan laki-laki loh gitu. Betul. Saya kira sih kalau di zaman sekarang ya itu kesempatan untuk perempuan itu sudah banyak sekali gitu ya, dan sudah sangat terbuka. Nah kadang-kadang memang perempuan itu karena mungkin culture kita juga mereka suka ragu-ragu. Nah kalau menurut hemat saya sih sebetulnya jangan ragu-ragu, jangan nunggu kita jadi sempurna gitu, karena sebetulnya kita kan tidak dituntut untuk menjadi superwoman, betul nggak? Jadi kita memang ya sudah kerjakan saja. Kalau kita misalnya ada cita-cita, walaupun baru 70%, lakukan dengan penuh keberanian. Selebihnya kita jalani sambil terus belajar. Jadi intinya adalah jangan ragu-ragu, berani ngambil keputusan, berani melangkah. Tapi setelah itu, setelah kita melangkah, terus memperbaiki diri, terus mengembangkan diri. Jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Terus kemudian juga buka wawasan,
buka koneksi dengan lingkungan sekitarnya di tempat kerja maupun di luar, terus kemudian membuka diri, open minded. Saya kira sih itu. Jadi nggak perlu takut, jangan tunggu sempurna. Karena yang lain juga mereka tidak tunggu sempurna dulu gitu. Jadi learning by doing, dan that is the beauty of it gitu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman di sini, tahu nggak, kamu kerja di perusahaan itu sama dengan kamu belajar digaji. Jadi artinya ayo kamu harus berani untuk mengambil kesempatan untuk belajar dengan cara apa? Dengan cara kerja keras dan kerja sungguh-sungguh gitu. Jadi terus juga cara berpikir yang kritis, jangan mudah puas. Kalau dikasih tanggung jawab A gitu, coba dikasih A+. Nah, terus kemudian sekarang kan udah internet, udah AI, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menambah pengetahuan itu terbuka luas. Jadi kalau dikasih tugas, ya coba cari-cari juga gitu. Jangan sampai cukup dengan segini aja gitu. Wawasannya terus dibuka, belajarnya terus dilaksanakan gitu. Sampai sekarang saya juga masih kadang-kadang ngambil kursus, ngambil seminar gitu. Masih karena Ibu belajar betul, lagi, udah banyak loh titelnya Ibu, banyak sekali mau nambah lagi. Jadi bukan cuma titel, tapi itu kan bukan cuma tadi titel itu kan ada beberapa certification gitu. Nah itu memang penting. Kenapa? Karena kan era sekarang era disruption gitu. Ilmu pengetahuan kan terus berkembang pesat. Kalau kita tidak ikut dengan tren global gitu, kita bisa ketinggalan. Apalagi sebagai pemimpin tanggung jawabnya lebih besar. Jangan sampai juga kita juga nanti salah memberikan coaching, atau mungkin ada ada usulan dari dari tim kita, karena kita tidak terupdate, kita tidak bisa menerima itu dengan open minded, dengan pikiran terbuka. Jadi saya kira sih belajar itu tidak pernah selesai. Betul ya, harus terus belajar. Doing juga itu penting betul, gitu ya. Jangan dan perempuan jangan takut. Gitu, jangan takut. Untuk terus belajar lah untuk ya. Terus belajar, mengambil kesempatan yang ada, jangan ragu-ragu, tapi terus minta support dari lingkungan sekitarnya, dari suami, dari anak, dari orang tua. Iya betul, karena pada saat kita menghadapi problem gitu kan, pasti kan hidup nggak mulus-mulus aja. Kalau kita memiliki support system yang bagus gitu, itu pasti selalu ada jalan, pasti selalu ada pertolongan. Gitu. Wow, keren sekali sih. Ibu Evi, luar biasa. Ibu, ini kita berbicara tadi terkait dengan perkembangan zaman yang terus berubah nih di era yang sekarang ini ya. Mungkin boleh sedikit digambarkan sebenarnya apa sih Bu peran penting seorang pemimpin di era yang terus berubah seperti ini? Iya betul, yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya kadang-kadang pemimpin itu kan kita selalu ada KPI-nya nih, KPI perusahaan gitu. Nah, mengejar target itu penting, tetapi di era sekarang yang era disruption gitu, di mana perubahan bisa terjadi setiap saat. Saya belajar dan saya mengamati bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental, memiliki pondasi yang kokoh, itu adalah yang berhasil dan mampu untuk menghadapi turbulensi perubahan. Oleh karena itu, menurut hemat saya, selain tadi mengejar target jangka pendek, yang paling penting adalah juga memastikan secara jangka panjang itu perusahaan bisa terus bertumbuh, sustainable. Jadi penting juga untuk memperbaiki tata kelola, penting juga untuk meningkatkan risk management yang baik, penting juga untuk melakukan inovasi, penting juga untuk melaksanakan perbaikan proses, penting juga untuk memperbaiki organisasi yang lebih resilient terhadap perubahan-perubahan. Jadi saya kira itu menciptakan budaya yang baik. Kalau di BUMN kita memiliki budaya yang namanya akhlak gitu. Nah itu jangan hanya jadi jargon, tapi juga betul-betul dilaksanakan dan diimplementasikan, diinternalisasi. Dan menurut hemat saya pemimpin itu menjadi role model gitu. Dan menjadi pemimpin itu sebetulnya tugasnya berat, karena kita yang harus menjadi role model buat orang-orang yang ada di tim kita. Kalau kita menjaga integritas, pasti tim kita juga berintegritas. Kalau kita tegas terhadap misalnya
fraud gitu, pasti tim kita juga jadi tahu kita mengkomunikasikan bahwa zero tolerance terhadap fraud itu betul-betul dilaksanakan misalnya gitu. Jadi saya kira itu sih, kalau kita kemudian juga bekerja keras gitu, itu pasti anak buah kita juga akan bekerja keras. Jadi pemimpin di era saat ini tidak hanya cukup memiliki kemampuan teknis, memiliki kemampuan leadership, tapi dia juga harus membuat fondasi tidak hanya 1-2 tahun, tapi untuk misalnya 5-10 tahun ke depan. Mungkin tidak dirasakan oleh kita saat ini, tapi itu akan jadi legacy, dan kalau buat saya sih pasti itu akan jadi kebanggaan buat diri saya. Dan yang utama sebetulnya, mohon izin, kalau buat saya, apapun yang ditanam kebaikan, walaupun itu tidak dirasakan oleh kita saat itu, tapi seluruh kebaikan kita itu akan mengalir gitu. Saya sebagai seorang Muslim, saya tahu yang namanya amal jariah. Nah, amal jariah itu akan terus mengalir. Jadi jangan pernah takut untuk melaksanakan suatu perbuatan yang baik gitu, walaupun istilahnya tidak dinikmati kita saat ini, dinikmati mungkin oleh nanti teman kita yang menggantikan kita. Kan kalau direksi itu kan bisa at any time gitu dicopot gitu ya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Itu jadi legacy kita, dan insya Allah tidak akan pernah keliru gitu Tuhan itu gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Mohon izin sekali. Harus menjadi role model yang baik untuk anak-anaknya, begitu ya. Jadi ya bagaimanapun kita juga tetap harus bersikap ya yang bisa mencontohkan yang baik gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, Ibu Evi sendiri kan saat ini kan sedang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ya di PT Sukovindo. Mungkin bisa diceritakan nih, Bu ya, apa sih sebenarnya peran strategis dari PT Sukovindo di Indonesia, dan bagaimana nih peran Ibu dalam mendukung transformasi dan keberlanjutan dari perusahaan? Oke, baik. Jadi terima kasih, pertanyaannya penting sekali nih, karena saya sangat bangga dan berterima kasih sekali, walaupun karir saya tidak di Sukovindo, tapi saya diberi kepercayaan oleh teman-teman di Sukovindo dan juga diterima dengan sangat baik oleh teman-teman di Sukovindo. Mudah-mudahan saya ada manfaatnya dan bisa memberikan value yang baik untuk perusahaan yang saat ini saya sedang ditugaskan. Jadi Sukovindo ini adalah perusahaan jasa testing, inspection, dan certification atau TIC pertama di Indonesia. Ini usianya sudah 69 tahun. Itu udah sangat tua sekali, jadi udah sangat mature. Sukovindo merupakan bagian dari grup ID Survey. Ya, holding kami adalah PT ID Survey. Ini kami bersama-sama dengan PT Survey Indonesia dan PT BKI. Ini menjadi peran strategisnya itu sangat luas, karena menyentuh hampir seluruh sektor pembangunan, dari industri, perdagangan, pertanian, energi, hingga infrastruktur. Kami ini hadir sebagai trust enabler. Jadi kami adalah lembaga pemasti, mitra terpercaya pemerintah untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Contohnya nih, mutu makanan itu harus baik, tidak boleh misalnya mengandung zat yang kurang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu salah satu tugas Sukovindo. Atau misalnya kualitas dan kuantitas batu bara yang diekspor ke luar negeri itu karena dijual berdasarkan kualitasnya, itu harus diperiksa dengan baik sehingga memang benefitnya bagi negara itu sesuai gitu. Atau misalnya ada industri, mereka harus menjalankan pekerjaannya, standar industrinya juga misalnya harus sesuai dengan standar global, misalnya ISO gitu, atau sesuai dengan standar nasional
SNI gitu. Nah itu Sukovindo. Jadi sebetulnya Sukovindo itu sangat dekat dari mulai makanan, mesin cuci, pertanian, beras, terus kemudian juga sampai ESG. Kita punya green business juga. Jadi itu adalah peran Sukovindo dan ID Survey sangat strategis untuk bangsa dan negara. Nah, Sukovindo walaupun sudah 69 tahun, kami sangat sadar bahwa kami harus tetap tidak boleh puas diri karena tadi perubahan sangat cepat gitu, dan saya sebagai Direktur Manajemen Risiko Keuangan saat ini membawahi keuangan, kemudian membawahi juga manajemen risiko, membawahi IT, Information and Solution Business ada di bawah saya. Dulu strategi korporasi juga ada di bawah saya, juga saya membawahi ESG. Jadi sangat luar biasa, dan Sukovindo tadi walaupun sudah 69 tahun, kami ingin tetap eksis dengan tetap baik sehingga menjaga peran kami sebagai lembaga pemasti yang dipercaya oleh pemerintah. Jadi saat ini kami sedang menjalankan transformasi menyeluruh, mulai dari menjawab tantangan pasar dan tren global hingga membangun fondasi keuangan yang kokoh, memperkuat sistem manajemen risiko secara proaktif, dan mendorong sistem pelaporan keberlanjutan yang kredibel. Kami juga melihat digitalisasi itu tidak semata sebagai tren, tetapi sebagai alat untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan dekat dengan pelanggan. Jadi teknologi kami integrasikan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan ketahanan operasional, sekaligus menjadikan Sukovindo lebih adaptif dalam merespon dinamika global. Jadi kira-kira seperti itu kami menyiapkan Sukovindo untuk masa depan lewat transformasi ini yang kami canangkan, dan transformasinya secara menyeluruh mulai dari transformasi bisnis, transformasi operasi, dan transformasi tata kelola serta manajemen risiko. Wow, luar biasa sekali Bu Evi. Ya. Semua sudah tertata dengan rapi begitu ya. Insya untuk Allah, ke depannya ya begitu ya. Berusaha sebaik mungkin. Betul sekali. Ibu, mungkin ini terakhir pesan Ibu Evi sendiri ya nih untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin memang ingin menjadi seorang pemimpin atau mungkin saat ini sedang menjadi seorang pemimpin begitu ya, yang di tengah mayoritas adalah laki-laki, bisa kuat seperti Ibu Evi, mungkin bisa pesannya Ibu. Banyak perempuan yang lebih kuat dari saya mungkin ya. Ini bukan ingin menggurui, tapi ini mungkin merefleksi terhadap diri saya. Pertama adalah tadi jangan ragu-ragu. Banyak perempuan yang terlalu keras menilai dirinya sendiri dan merasa harus sempurna sebelum melangkah. Padahal keberanian itu sebetulnya muncul bukan karena kita siap, karena kita memang memutuskan untuk siap dan maju. Gitu, nggak apa-apa, pokoknya maju aja dulu gitu. Nanti sambil jalan kita siapkan. Nah, yang kedua adalah kita juga harus membangun kompetensi. Tadi Mbak Vita sampaikan, insinyur juga bisa masuk ke keuangan. Yang penting kita terbuka untuk pengalaman dan pengetahuan yang baru. Jadi bangun kompetensi kita, baik itu kompetensi teknis maupun kompetensi soft skill, mental dan hati gitu. Dan saya kira tadi dengan kelebihan dari perempuan, multitasking, memiliki empati yang sangat bagus, terus kemudian juga sebetulnya lebih resilience gitu, karena perempuan itu lebih tough gitu ya sebetulnya, dan kemudian juga banyak yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih amanah gitu ya. Itu harus kita buktikan bersama ya teman-teman perempuan gitu. Nah, ini jadi saya kira sih sebetulnya dunia butuh lebih banyak pemimpin yang kuat secara kompetensi dan lembut dalam kebijaksanaan, jadi dan itu ada di dalam diri perempuan. Ketiga, itu teman-teman tolong untuk selalu buka koneksi, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang juga bermanfaat. Kita bisa saling membangun, bisa saling istilahnya mensupport gitu, untuk lebih maju lagi gitu. Nah, itu dukungan yang sehat itu akan tetap menjaga kita tetap kuat, menjaga kita tetap waras, menjaga kita tetap mampu untuk menjawab tantangan. Dan yang paling penting juga pada teman-teman semua, sebetulnya fokusnya jangan karir gitu, karena karir itu akan mengikuti. Yang penting kerja dulu,
kemudian lakukan dengan kesungguhan hati, profesional, itu pasti mengikuti. Dan yang paling penting juga jangan sampai juga karena karir kita jadi berubah. Kita harus tetap menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan menjadi versi yang berubah total dalam artian meninggalkan jati diri. Jadi saya kira sih itu mungkin kepada teman-teman perempuan harus saling juga menjaga, yang orang bilang mengempower. Oke, wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Evi Afiatin yang sudah mau meluangkan waktu berbincang bersama kami di sini ya, menjadi inspirasi untuk perempuan di luar sana ya tentunya ya, yang ingin menjadi seorang pemimpin. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu, dan pemirsa sampai di sini dulu ya episode kali ini. Semoga menginspirasi dan sampai ketemu lagi di kisah inspirasi berikutnya. Bye bye.